Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. 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 Silakan duduk, saudara, silakan duduk. Ya, pertama-tama saya ucapkan syukur pada Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerahnya, khususnya untuk SKPNK, saudara. Tapi juga saya ucapkan selamat ulang tahun. Ini ulang tahun juga ya, sama ibadah perdana. Ulang tahun yang keberapa? 17 saya dengar, saudara. Ulang tahun yang keberapa, saudara? Coba semua jawabnya. Ulang tahun yang keberapa? 17. Sekali lagi, yang keberapa, saudara? 17, saudara. Waktu saya dengar itu, saya baca juga ya untuk tugas yang diminta ke saya. Ya, temanya, saudara, intinya sedang mengajarkan kalau bahasa Indonesia, ya, impikan mimpi yang mustahil. Jadi rema yang didapatkan untuk SKPNK supaya SKPNK setiap kita, semua saudara, ya orang tua, anak mempunyai mimpi, impian yang mustahil. Apa artinya yang mustahil? Yang mustahil itu yang sebetulnya nggak mungkin. Tapi saudara, itu berani jadi impian di dalam kehidupannya, saudara. Lah, saya berdoa, saya cukup bergumul untuk tanya. Kalau saya tanya saudara, dapat ini dari mana? Saya nggak tahu, tapi saya percaya ini dari Tuhan. Kira-kira bisa menjadi kenyataan nggak ya? Impian yang mustahil bagi SKPNK, impian yang mustahil bagi setiap siswa dan orang tua. Kira-kiranya sekedar tema atau itu sungguh-sungguh bisa terjadi? Bisa enggak ya? Saya mau tanya, mimbarnya kalau bisa taruh di sini dulu aja. Saya mau tanya, kira-kira bisa enggak ya di antara murid SKPNK nantinya bisa jadi wali kota? Kira-kira bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Yang lain orang tua juga bisa enggak? Bisa. Jadi gubernur, kira-kira bisa enggak? Murid SKPNK kelak ada yang jadi gubernur, bisa enggak? Menteri, presiden. Wah, ini tantangan, saudara. Impian yang mustahil bagi manusia mungkin dianggap mustahil. Bagi berapa orang yang tidak tangkap ya cara Tuhan bekerja, rema dari Tuhan, mana nggak ada. Tapi ini hari diajak bukan ngerti bisa, bukan ngomong bisa, jadikan itu impian. Jadikan itu impian. Di antara murid-murid SKPNK akan dipakai Tuhan luar biasa, akan diangkat Tuhan luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saya percaya itu pesan yang luar biasa sekali. Untuk ya, hati saya tergerak. Pak Jokowi presiden dari mana? Ayo, dari mana? Sekolahnya di mana? Ya, Solo juga tahu, saudara. Ada enggak fotonya? Tadi saya nyuruh, loh, Pak Jokowi kaget ketemu gurunya di istana ya pada hari guru, saudara. Sempat gurunya diundang ke istana pada hari guru, ketemu, saudara lah, itu gurunya, saudara. Kira-kira gurunya senang atau senep? Senang atau senang? Kalau orang tuanya sudah pasti, saudara, ya diajak sejak awal pelantikan. Tapi ini juga gurunya, saudara. Saya yakin mungkin pada saat itu di sekolahnya gurunya nggak terpikirkan nanti di antara muridnya akan sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan, diberkati Tuhan, dijadikan sampai presiden. Saya percaya sekali lagi, saudara, dengar ya. Ini tema bukan kebetulan. Saya waktu dapat itu, saya itu menyala. Kenapa? Umur 17. Waktu dapat tema itu umur berapa? Umur 17. Tadi saya berdoa, lalu saya cari firman Tuhan yang tepat, saudara. Saya dapat itu loh, dikeluarkan kejadian Yusuf. Ternyata, saudara, Yusuf pada umur 17 dia dapat impian yang mustahil, saudara. Dan ternyata akhirnya menjadi kenyataan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Umurnya berapa, saudara? Umur berapa? Yang teriak, saudara. 1, 2, 3. Umur berapa? 17. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, dua istri ayahnya.
Jadi itu waktu ya biasa, dianggap orang biasa, main biasa, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Lanjutkan, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Lanjutkan, ya terus, ya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Lanjutkan, saudara. Iya, saudara. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dan semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya lanjut terus sampai pada satu kali, saudara lihat ya. Pada satu kali, apa saudara? Satu kali apa? Apa saudara teriak? Satu kali apa? Iya, dikatakan bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi padanya. Ya, masih ada atau itu saja ya? Ya, saya tidak. Saudara sudah hafal pada umumnya. Saat umur 17 tahun, saudara dengar ya. Tiba-tiba dia dapat mimpi. Saya percaya itu mimpi dari Tuhan. Ya, dia sedang mengikat ya berkas-berkas gandum, saudara. Berkas gandumnya berdiri tegak, yang lain nyembah semua, saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap pada saat umur 17 tahun dapat impian yang mustahil, seperti tema yang sedang dicanangkan. Dia dapat impian yang mustahil. Dan saya perhatikan sejak itu rohnya Yusuf itu menyala-nyala. Dia cerita pada kakaknya, dia cerita pada orang tuanya. Ya, sekalipun akhirnya mengalami tantangan, aniaya, banyak proses, dia terus bertahan, dia terus menyala. Dan saudara tahu enggak, pada umur 30 impian menjadi kenyataan. Impian menjadi kenyataan. Saat itu sudah pasti orang enggak mikir, enggak nganggap apalagi kakaknya, malah dianggap wah ini omong besar, ini malah merendahkan kita, sombong macam-macam, malah termasuk dibenci dan macam-macam. Saat saudara tangkap, pertama, saya yakin tema ini rema untuk SKPNK. Impikan, impian yang mustahil. Tuhan itu selalu, ya atau minimal seringkali akan memberi impian yang mustahil kepada orang-orang yang dicintainya. Selalu. Abraham, saudara, dia istrinya mandul, gak mungkin bisa punya anak. Tapi satu hari Tuhan segala datang, Abraham diberikan rema dari Tuhan. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Saudara bayangkan, isinya mandul kok, punya anak satu aja nggak mungkin kok. Tapi Tuhan berkata, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Kita lihat perjalanannya, ngalami banyak pergumulan, tantangan, tapi endingnya tetap Abraham menjadi bapak banyak bangsa. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Oh saudara, saudara, Tuhan itu ingin beri impian untuk apa? Tangkap tujuan Tuhan. Tangkap rencana Tuhan. Supaya apa? Mereka itu menyala. Supaya mereka itu punya tujuan dalam kehidupannya. Supaya mereka itu terus tangguh. Supaya mereka terus berjalan mencapai rencana Tuhan. Sebab kalau gak punya tujuan, gak ada doa, gak ada perjuangan, gak ada usaha, mudah ganti-ganti. Tapi karena ada impian luar biasa. Saya tangkap lagi yang hampir sama, Daud. Daud itu juga sama, kurang lebih ya. Umur 17, sekarang gak ditulis ayatnya persis, kalau ini ditulis. Tapi para penafsir juga ngomong hampir sama, kurang lebih umur 17. Tuhan kirim Samuel untuk mengurapinya. Nanti akan jadi raja. Itu waktu Daud anak yang diabaikan, gak dianggap, saudara. Bahkan diurapi mungkin yang lain tertawa, itu apa macam-macam. Tapi dengar, sejak saat itu rohnya menyala. Sejak saat itu perjalanannya punya tujuan. Dia pegang terus, ada tantangan, dia enggak menyerah, terus didoakan, terus diperjuangkan. Satu hari sama, umur 30 dia diangkat menjadi raja, menjadi kenyataan. Satu lagi aja dianggap singkat, Maria kurang lebih juga sama, umur sekian kira-kira, dia sedang bertunangan, saudara. Datangi malaikat Tuhan, engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan ya seorang putra, bahkan Mesias. Saat itu mungkin juga sulit sekali. Tapi sekali lagi ya Maria memang, dia pun berkata, mana mungkin, apa bisa.
Oh, aku kok mengandung, ya dia masih perawan, dia belum ya bersuami, saudara. Tapi Tuhan teguhkan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan luar biasa, waktu Maria mendengar, dia berani tangkap, ya seperti Yusuf tangkap impian itu, seperti Daud tangkap pengurapan itu, seperti semuanya Abraham tangkap janji Tuhan. Maria berkata, jadi seperti yang kau katakan. Dan saudara lihat juga sama, melalui pergumulan, melalui tantangan, tapi dia teguh, dia terus berjalan dalam ya rema, nubuatan, janji yang dia berikan, yang didapatkan. Dia ngalami. Sekali lagi saya percaya SKPNK, tangkap ya. Tema ini bukan hanya sekedar tema. Pada umur 17 seperti Yusuf, seperti Daud, ya Abraham dan semuanya, tangkap. Saya ingin tambah sedikit, saudara, gereja kita selalu dapat impian yang mustahil. Saya enggak punya waktu banyak, saudara, tapi selalu dapat impian yang mustahil. Dulu saya sendiri orang yang gagal dalam studi, Tuhan berikan banyak, sampai juga berdirinya SKPNK, saudara. Dan banyak kemarin saya kumpul ya untuk STTL Syadai, sedang kita bangkitkan, sedang kita mulai gerakkan luar biasa, sehingga nanti suku-suku mencetak penuai, saudara. Ya banyak. Sekarang juga sama, dalam keadaan krisis, dulu pandemi, sekarang orang berkata semua sulit, keuangan sulit, semua sulit. Tuhan beri visi yang sangat besar bagi kita. Tanah 20 hektar untuk dibangun, itu dananya dari mana? Saudara dengar ya, itu waktu ada visi kita belum punya dana loh, saudara. Karena dulu setelah gedung ini selesai, saya tanya Tuhan nanti di mana? Tuhan tunjukkan di sana. Setiap ada dana persembahan masuk, belikan tanah sana. Setiap ada persembahan, belikan tanah di sana. Setiap ada persembahan masuk, belikan di sana. Jadi kasih itu dikosongin terus, belikan terus. Sampai 20 hektar Tuhan berkata bangun. Jadi saat Tuhan berkata bangun, kas kita itu belum ada untuk membangun. Mustahil. Ini bukan proyek kecil, sangat amat besar. Tapi saya bersyukur ya, Tuhan berkarya. Saudara pasti banyak yang sudah mendengar. Ya, Tuhan lakukan lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Saya pikir untuk bangun Holy Land Experience itu masih berapa tahun. Tapi ternyata tahun depan sudah selesai, saudara. Itu hanya Holy Land ya, saudara. Bukit Doa ya, yang lain-lainnya nyusul, saudara. Nah, Tuhan mulai bukakan lagi sesuatu yang luar biasa. Ya, Tuhan kalau nonton itu gini, saudara. Enggak langsung sampai. Ada tahapnya. Tuhan berikan visi. Seperti Abraham, pergi satu tempat yang akan kutunjukkan pada engkau. Ya, Abraham harus melangkah. Abraham berkata, tempatnya di mana? Keadaannya seperti apa? Jalan saja. Abraham harus berani melangkah. Dia berjalan. Sementara dia berjalan, Tuhan bukakan lagi. Sementara dia berjalan lagi, Tuhan bukakan lagi. Sama, saudara. Sampai sekarang kita sudah dapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa tahu, saudara, ya kita akan bangun terus tempat itu nanti, saudara ya. Holy Land Experience, Bukit Doa, dan macam-macam, saudara. Ada panti asuhan, ada panti umas, ada museumnya, ada macam-macam, saudara. Itu akan menjadi tempat tujuan wisata. Jujukan orang kalau mau liburan. Tempat tujuan wisata. Saya sudah mulai melihat tuh, mulai bukakan. Akan menjadi seperti itu. Itu buat kita menyala, saudara. Itu buat kita berkobar-kobar. Dulu kadang-kadang orang mikir, oh masuk ya, dalam ya saudara. Tapi waktu Tuhan bukakan seperti itu, kita lihat sesuatu yang luar biasa. Karena setelah ini kita akan bangun rumah retreat. Rumah retreat yang bagus, saudara. Dan semuanya nuansanya, saudara, nuansa Holy Land. Orang masuk di sana sudah rasa seperti ada di Holy Land, saudara. Karena semua desainnya, restonya, desainnya juga Holy Land, saudara. Nanti banyak sekolah yang untuk STT, mungkin tidak tahu SKPNK juga. Intinya orang masuk sudah merasa seperti di sana. Saya percaya luar biasa sekali museumnya. Ya desainnya sedang dibenahi lagi, desainnya Holy Land. Intinya itu akan jadi tempat tujuan wisata. Setiap orang yang mau wisata, apalagi ada kaitannya dengan Holy Land, maka akan jadi jujukan apa? Kita akan buat ya Holy Land
experience tour gitu saudara di sana. Kalau saya sering bawa ya Holy Land di sana saudara, ya guide-nya itu kalau cerita tempat-tempat itu hanya 5 menit, 10 menit, itu pun kadang-kadang hanya sejarah gedung gerejanya. Tapi di tempat itu tempat belajar, saudara. Di setiap tempat untuk belajar bisa 1, 2, 3 sesi, saudara. Jadi baik, jadi tempat itu. Nanti kita akan umumkan Holy Land ya experience tour, slogannya. Kalau dulu banyak yang belum pernah ke sana toh. Enggak tahu ini guru-guru pernah ke sana semua enggak ya? Sudah pernah ya? Harganya mahal saudara. Tapi nanti kita akan buat slogan, sekarang semua orang bisa Holy Land tour. Begitu saudara. Karena di sana puluhan juta, di sini seperti biaya retreat ya seperti yang biasa kita lakukan. Jadi semua akan jadi bisa. Nanti bukan untuk gereja kita saja, semua gereja di Indonesia, bahkan termasuk Katolik juga bisa bergabung, akan jadi tempat tujuan wisata global secara pribadi. Karena di situ ada Holy Land Tour, lalu ada bukit doa, orang mau doa, mau puasa apa-apa, di sana ada saudara, akan jadi tempat seminar-seminar. Dan yang sangat menunjang adalah nanti rumah retreatnya saudara. Karena kita akan buat yang bagus, yang berkualitas. Berapa orang Jakarta kalau sudah sampai di sana pesan, Pak, ini kalau sudah jadi kita retreatnya di sini, ya di pusat kegerakan Roh Kudus. Kemarin ya Pak Wiryo, kemarin Pak William, ya semua berkata wah luar biasa, salah satu yang luar biasa. Jadi Tuhan sedang berikan impian yang mustahil. Nanti bisa jadi enggak saudara? Bisa jadi enggak saudara? Bisa jadi enggak saudara? Siapa yang bilang enggak bisa katakan? Siapa yang bilang bisa katakan? Yang bisa katakan. Kan saya. Kalau secara manusia enggak mungkin. Tapi sekali lagi kalau Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah sekarang saya mau aplikasikan ke SKPNK lah saudara. Sekarang ke SKPNK. Bisa enggak saudara? Karena kita mulai dapat impian dari Tuhan, semua yang terbaik. Saudara, itu nanti jujukan wisata di mana-mana. Karena enggak ada wisata yang nuansa Holy Land itu enggak ada saudara. Ya, sekarang SKPNK kemarin di pertemuan pemuridan Pak Jo sempat berkata SKPNK akan ada di sana. Jadi sekolah yang terbaik di kota Solo, terbaik di Jawa Tengah, terbaik di Indonesia. Itu menjadi visi, itu harus menjadi ya tujuan visi. Itu impian yang mustahil saudara. Tanpa impian saudara nggak ada doa. Tanpa impian saudara nggak ada pengharapan. Tanpa impian dari Tuhan saudara nggak ada perjuangan. Tanpa impian karena nggak ada doa, nggak ada usaha, nggak ada perjuangan, nggak pernah nyampe, biasa-biasa saja. Tapi begitu saudara dapat tema ini, saudara bisa dapat remanya. Itu akan menjadi doa di SKPNK. Canangkan, doakan terus. Itu akan menjadi usaha saudara. Perjuangan, diperjuangan terus dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya percaya itu sudah menjadi satu rema yang kita dapatkan. Jadi nggak lama SKPNK akan dibangun yang cantik, yang bagus, kualitasnya juga. Sebuah pokok goalnya sekolah ya yang terbaik di Solo, di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Indonesia. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Itu penting, termasuk bagi setiap kita semua. Orang tua, anak-anak, dengar ya. Tangkaplah, berilah visi yang mustahil. Kalau orang tua nggak punya visi, seperti guru nggak punya visi, saudara nggak ada doa, saudara nggak ada perjuangan, saudara tidak akan bawa anak saudara mencapai sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau saudara punya impian dari Tuhan, saudara bisa tangkap, rohmu menyala di situ. Rohmu berkobar-kobar di situ. Engkau akan doakan sungguh-sungguh. Setiap hari doa saudara. Engkau akan perjuangkan sungguh-sungguh. Dalam perjuangan engkau usaha. Engkau akan berani bayar harga. Engkau akan berani korbankan waktu. Engkau akan berani korbankan tenaga. Engkau akan pantang menyerah. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Abraham, seperti Maria.
dengar, satu hari engkau akan bersuka cita. Lihat anak-anakmu ya mencapai visi yang daripada Tuhan, mencapai kasih karunia yang daripada Tuhan. Saya percaya, selagi saya percaya, sejak saudara lihat firman Tuhan tadi, dan minimal fakta yang sekarang saudara lihat gereja kita. Gereja kita selalu diberikan visi impian yang mustahil, tapi melalui visi impian itulah menjadi tujuan, itu menjadi ya doa, itu menjadi perjuangan. Setiap langkah, setiap langkah, setiap langkah selalu menuju ke sana. Sekali lagi saya ajak tangkap sungguh-sungguh. Hari ini ya impian yang mustahil, mimpikan yang mustahil. Saya ajak semua orang tua, percaya saya. Waktu impian diberikan kadang-kadang orang nggak nangkap, tapi seberapa yang bisa tangkap, saudara, itu jadi impian yang dari Tuhan untuk saudara. Saudara akan lihat hidupmu akan dituntun Tuhan, disertai Tuhan anugerah. Jangan cita-cita pribadi ya saudara, impian dari Tuhan. Yaitu caranya gimana? Doa, minta dari Tuhan. Tuhan pasti. Tuhan tuh ingin anak-anaknya dipakai luar biasa. Tuhan itu ingin anak-anak saudara dipakai luar biasa, berguna luar biasa, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi bangsa, berguna bagi banyak. Itu hatinya Tuhan. Kalau kita berani percaya, itu hatinya Tuhan. Kalau kita berani minta kepada Tuhan, karena itu hatinya Tuhan, Tuhan akan beri. Dan waktu saudara dapatkan, pegang terus, doakan terus, tumpang tangan atas anakmu, terus doakan, tumpang tangan. Dan saya percaya, perjuangkan, satu hari engkau akan bersuka cita. Di Alkitab Yohanes berkata, tidak ada sukacita yang lebih. Waktu aku lihat anak-anakku mencapai tujuan ilahi, berhasil di dalam Tuhan, itu sukacita yang lebih dari yang lain semuanya. Saya tidak berpanjangkan, tapi sekali lagi saya percaya tema ini, tema Rema, khususnya untuk setiap guru, setiap orang yang terlibat di SKPNK, semuanya. Dan setiap orang tua, peganglah. Seperti ya apa yang ditulis di Alkitab dan perjalanan gereja kita. Saudara juga akan mengalami yang sama. Bukan karena keadaan saudara pasti gak bisa. Tapi karena Tuhan, seperti Maria, dia bilang mana mungkin. Tapi Tuhan berkata, kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, yang akan turun atasmu, yang akan berkarya, yang membuat engkau bisa mendapatkan, bisa mengalami, bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Sama, bukan keadaan saudara nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menopang. Dan percaya SKPNK mengalami sesuatu yang luar biasa. Dari sekolah yang terbaik yang dipakai oleh Tuhan, menghasilkan anak-anak didik yang sungguh-sungguh berguna hidupnya, lakukan hal yang besar. Dan saya percaya ya, nanti ada pengurapan. Saya diminta di jadwalnya ya, nanti saudara buka hati sungguh-sungguh. Pengurapan itu saudara dengar ya, tidak dilihat dengan mata lahiriah, tapi itu sungguh-sungguh ada kuasanya. Saya tahu harganya pengurapan. Kalau pergi nanti saya ceritakan sedikit waktu pengurapan. Dan saya percaya hari ini akan menjadi hari titik. Seperti saat Daud diurapi, saat Yusuf mendapat mimpi, saat Abraham dapat janji daripada Tuhan, saat Maria didatangi oleh malaikat. Dan saya percaya Tuhan yang bicara, Tuhan akan. Tapi buka hati saudara, siap mengalami sesuatu yang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan yang meriah.